Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik yang menjadi renungan kita lewat pembacaan ini adalah di tangan Tuhan hidupmu pasti bersinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada dua orang yang bersahabat. Mereka sedang mengunjungi sebuah toko permata. Mereka berkesempatan melihat dan memperhatikan beragam permata yang dipajang di etalase toko permata tersebut. Lalu tiba-tiba mata mereka tertuju kepada sebuah batu permata yang kelihatan sinarnya kabur-kabur saja saudara, namun ia berada di tengah permata yang sinarnya berkilauan indah saudara. Lalu mereka merasa heran melihat keberadaan permata itu, dan mereka mencoba menanyakan hal itu kepada pemilik toko tersebut. Mereka katakan saudara, mereka tanya, apakah permata yang satu itu juga adalah permata yang berharga? Atau mungkin ia salah diletakkan di situ katanya. Lalu pemilik toko itu saudara menyatakan kepada mereka bahwa permata itu juga sangat berharga dan mereka tidak salah meletakkan atau menempatkan permata itu di situ. Lalu pemilik toko itu menyatakan lagi tentang keistimewaan permata itu. Dia katakan kalau permata itu memang diletakkan begitu saja, ia tidak akan menunjukkan suatu keindahan apapun. Tetapi kalau batu itu dipegang sebentar saja, maka ia akan mulai memancarkan cahaya dalam berbagai-bagai warna, dia katakan. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu pemilik toko itu menjawab saudara, dia katakan bahwa batu permata itu dinamakan batu opsal atau yang biasa disebut batu simpatik, di mana ia sangat membutuhkan sentuhan tangan supaya sinarnya dapat keluar dan memancar saudara. Itu yang dikatakan, itu namanya batu opsal yang butuh sentuhan atau simpatik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa kehidupan kita juga sama dengan batu simpatik itu? Bukankah Paulus pernah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20a. Kristus adalah sinar ilahi saudara. Kristus adalah sinar ilahi yang memancarkan terang hidup bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dan jika kita tinggal tetap di dalam Dia, maka kita akan mampu juga memancarkan terang hidup itu, dan kita juga akan dimampukan menjadi terang dunia. Bukankah itu juga yang dinamakan, yang dikatakan atau diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika Dia berkata saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu Matius 5 ayat 16 saudara. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus saudara, kita juga disebut sebagai batu hidup yang harus mampu memancarkan sinar kehidupan itu sendiri, yang olehnya
kita akan dibuat menjadi pondasi bagi bangunan rohani, yaitu sebuah persekutuan yang kudus, yang olehnya kita mampu mempersembahkan persembahan kudus itu, yaitu persembahan yang berkenan kepada Allah dan memuliakan namanya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kesaksian kehidupan kita akan menjadi tanda dan bukti tentang cahaya, pancaran sinar yang bisa keluar dari diri kita sebagai terang dunia, terang kehidupan yang bersumber dari Kristus itu sendiri, saudara. Jadi siapapun kita tidak akan pernah mampu melakukan apapun kehendak dan rencana Tuhan dari diri kita sendiri, saudara. Kita harus sadar itu. Kita hanyalah batu opsal atau batu simpatik yang hanya bisa dipajang saja, dan orang tidak akan bisa menikmati keindahan apapun dari diri kita sebelum Tuhan memakai hidup kita, sebelum Tuhan menjamah hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika saudara rindu, jika saudara dan saya rindu dipakai oleh Tuhan, maka tidak ada cara lain. Izinkanlah Tuhan menyentuh hidup saudara. Izinkan Tuhan menjamah kehidupan saudara. Maka dengan jamahan tangan Tuhan, kita akan dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang bersinar bagi Tuhan. Kita akan dimampukan menjadi batu simpatik yang bisa memancarkan ragam warna indah lewat kehidupan kita sehari-hari, yang bisa terpancar bagi setiap orang merindukan Tuhan, sehingga semua orang melihatnya, mereka memuliakan Allah. Yang oleh hidup kita terbangun sebuah persekutuan kudus yang dapat membawa persembahan kudus kepada Tuhan, yaitu persekutuan orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus lewat kesaksian hidup kita, lewat sinar hidup kita yang terpancar indah kepada mereka. Oleh karena saudaraku, kiranya kebenaran ini memberkati dimanapun kita mendengarkannya, sehingga kita termotivasi untuk memberikan hidup kita dipimpin Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita harapkan dari renungan ini. Akhirnya mari saudara kita berdoa memohon tuntunan Tuhan supaya kita mampu melakukan kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat kebenaran firman ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Mampukan kami Tuhan, bantu kami supaya kami dapat memberi diri kami di jamah Tuhan, dipimpin Tuhan, disentuh Tuhan, menjadi batu simpatik yang mau bercahaya bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Yang dalam pergumulan beban hidup yang berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, apapun penyakitnya, termasuk oleh karena pandemi COVID-19 ini. Hamba doakan mereka semua Tuhan, tolong mereka, nyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, memberkati hidup mereka dan memulihkan sakit penyakit mereka. Ada anak Tuhan yang sedang terikat dengan kuasa gelap, hamba doakan dengan campur tangan kuasa Tuhan, mereka boleh dilepaskan. Juga beberapa anak Tuhan yang minta didoakan karena mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bantulah mereka Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, berikan mereka kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang juga menopang masa depan mereka. Yang bergumul mencari jodoh, berkati mereka, berikan jodoh yang baik. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, hamba doakan, berkatilah buah kandungan mereka. Dan anak-anak kami pun yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, beri mereka semangat belajar yang baik, sehingga setiap kami hari ini boleh merasakan kasih Tuhan. Dan umat Tuhan yang sungguh juga merindukan pertolongan Tuhan, berkatilah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur untuk segala hal, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Orisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.